Jadi pajak yang harus aku bayar nanti kalau pulang ke Indonesia dan bawa HP ini 4.442.437 rupiah. Jadi kebilang harga HP-nya itu 23.542.437 rupiah guys. Jadi tetap meskipun murah di Jepang, lebih murah di Jepang, kalau dibawa pulang ke Indonesia sekarang harus bayar pajak lagi, daftar email, agak ribet sih. Jadi harganya sama. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama aku Agung Apriansa di channel YouTube Agung Apriansa guys. Guys, di video kali ini aku mau kasih tahu ke kalian berapa sih biaya daftar email dan bayar pajak di Bea Cukai. Nah, jadi buat kalian yang lagi kerja di Jepang, Hong Kong, Taiwan, entah dimanapun itu di luar negeri, jadi buat kalian yang mau pulang, terus kalian beli HP iPhone atau iPad di luar negeri, terus mau dibawa pulang ke Indonesia, kalian harus mendaftarkan email kalian di Bea Cukai di bandara guys. Nanti pas kalian pulang ke Indonesia dan di bandara, kalian jangan langsung keluar, kalian harus langsung ke kantor Bea Cukai di bandara guys. Dan kalian harus konfirmasi email, handphone atau iPad kalian ke kantor Bea Cukai. Nanti di sana kalian disuruh bayar pajak dan email kalian didaftarkan di sana guys. Nah, jadi buat kalian yang pengen tahu berapa sih biayanya daftar email atau biaya masuk pajak HP kita nanti di Indonesia, oke, sekarang aku mau jelasin di video ini guys. Jadi buat kalian yang pengen tahu, tonton videonya sampai selesai, jangan di skip biar kalian paham guys. Mungkin ini agak sedikit ribet. Oke, langsung saja aku mau jelasin. Jadi rumusnya adalah bea masuk plus PPN dan PPH. Nah, jadi pertama-tama kita harus mengkonversikan dulu harga HP kalian ke bentuk dolar guys. Nah, karena aku belinya di Jepang, jadi aku konversikan dulu ke bentuk rupiah, dari yen ke rupiahnya dulu. Jadi harga HP-nya kemarin aku beli iPhone 12 Pro Max ini, kalau dirupiahkan sekitar 19.100.000 rupiah. Ini kalau dikonversikan ke rupiahnya dari yen. Nah, setelah kita menemukan rupiahnya, langsung kita konversikan lagi ke kurs dolar guys. Konversikan ke dolar guys. Jadi kurs dolarnya sekarang 14.500. Harga HP-nya 19.100.000 dibagi 14.500. Maka jumlahnya 1.317 dolar guys. Sorry, ini coret-coret. Ketutup. Jadi jumlahnya 1.317 dolar. Nah, karena tadi kan si pemerintah memberikan kebebasan 500 dolar, maka jadi 1.317 dolar ini dikurangi 500 dolar guys. Jadi hasilnya 817 dolar. Maka nilai pabeannya adalah 817 dolar. Konversikan ke dalam rupiah berarti sekitar 11.846.500 rupiah guys. Nah, ini nilai pabeannya. Habis kita ketemu nilai pabeannya, langsung kita hitung aja. Cara cari nilai bea masuknya adalah, jadi nilai pabean tadi dikali 10% guys. Nah, tadi kan nilai pabean itu tadi kan 11.846.500 rupiah dikali 10%. Jadi hasilnya 1.184.650 rupiah guys. Nah, ini nilai bea masuknya. Kita lanjut cari nilai PPN-nya. Nah, sekarang cara cari nilai PPN-nya adalah, jadi nilai bea masuk ditambah nilai pabean dikali 10%. Nah, tadi kan nilai bea masuknya 1.184.650 rupiah dan nilai pabeannya 11.846.500 rupiah. Ini nilai pabeannya. Nah, dikali 10%. Jadi hasilnya 1.303.115 rupiah guys. Nah, ini
ini nilai PPN-nya segini. Nah, habis ketemu nilai PPN-nya, kita lanjut cari nilai PPh-nya, guys. Nah, cara cari nilai PPh-nya adalah, nah ini bea masuk ditambah nilai pabean dikali 10%. Jadi harganya jadi nilainya tadi kan bea masuknya 1.184.650 rupiah, ditambah nilai pabeannya tadi 11.846.500 rupiah. Nah, dikali 7,5%. Kok dikali 7,5%? Nah, ini buat bagi kalian yang punya NPWP, di sini nanti kalian tinggal dikalikan saja 7,5%. Buat kalian yang punya NPWP ya guys, dengan catatan itu. Nah, berarti maka hasilnya 977.336 rupiah. Nah, ini nilai PPh-nya segini kalau yang mempunyai NPWP. Dan buat kalian yang nggak punya NPWP berapa? Oke, langsung kita cari bagi kalian yang tidak mempunyai NPWP. Nah, tadi kan di sininya kan 7,5% buat yang mempunyai NPWP. Nah, yang nggak punya NPWP, buat kalian yang nggak punya NPWP dikali 15%. Jadi yang nggak punya NPWP lebih besar dari yang punya NPWP. Jadi yang nggak punya NPWP 15% dikali 15%. Jadi jumlahnya 1.954.672 rupiah guys. Ini yang kalau kalian nggak punya NPWP guys. Nah, setelah ketemu semuanya, nilai bea masuk, nilai PPN, dan terakhir PPh-nya, langsung kita tambahkan saja semua. Nah, tapi ini harga HP yang saya beli. Jadi buat kalian yang misalnya beli HP yang harganya lebih mahal dari HP ini, tinggal kalian sesuaikan saja tadi dari awal dengan harga HP yang kalian beli. Jangan samakan yang ini ya guys, karena HP-nya pasti kan beda-beda harganya. Kalau menurut HP yang aku beli ini, jadi pajak yang harus aku bayar nanti kalau pulang ke Indonesia dan bawa HP ini sekitar, nih tadi kan bea masuknya udah ketemu 1.184.650 rupiah. Nah, terus PPN-nya 1.303.115 rupiah. Dan yang terakhir nilai PPh. Nah, ini yang buat kalian yang punya NPWP tadi, PPh-nya sebesar 977.336 rupiah. Nah, jadi jumlah yang harus aku bayar kalau aku punya NPWP, pajaknya sekitar 3.465.101 rupiah guys. Ini kalau aku misalnya punya NPWP. Tapi karena aku nggak punya NPWP, jadi jumlah yang harus aku bayar sekitar ini nih. Karena aku nggak punya NPWP, jadi jumlah pajak yang harus aku bayar tadi, bea masuknya 1.100.000, sorry guys, bentar. Bea masuknya sekitar 1.184.605 rupiah. Nah, terus PPN-nya 1.303.115 rupiah. Sorry guys kalau misalnya agak ketutup sedikit, ini aku bikinnya manual sih. Nah, terus PPh-nya sekitar 1.954.672 rupiah. Jadi pajak yang harus aku bayar 4.442.437 rupiah guys. Nah, jadi harga HP-nya kan kemarin 19.100.000 rupiah. Terus pajak yang harus aku bayar sekitar 4.442.437 rupiah. Jadi kebilang harga HP-nya itu 12 Pro Max ini yang 256 GB harganya
harganya 23.542.437 rupiah guys. Ya kebilang sama lah. Mungkin ya nggak tahu sih, aku belum ngecek sekarang harga iPhone 12 Pro Max di Indonesia berapa. Ya mungkin kebilang nggak beda jauh sih, sama lah, kebilang sama lah. Jadi tetap meskipun murah di Jepang, lebih murah di Jepang, kalau dibawa pulang ke Indonesia sekarang harus bayar pajak lagi, daftar ini agak ribet sih. Jadi harganya sama. Oke, jadi buat kalian yang pengen tahu berapa sih pajak HP yang kalian beli di luar negeri misalkan, nah tinggal kalian sesuaikan saja tadi dengan harga HP yang kalian beli. Caranya tadi udah saya kasih tahu. Ya kurang lebih kayak gitu guys, sesuai yang aku baca-baca juga di Google. Caranya gitu guys. Buat kalian yang belum subscribe channel ini biar kalian gak ketinggalan video-video berikutnya dari aku, dan tekan tombol loncengnya agar kalian dapat notifikasi dari channel aku guys. Oke, cukup sekian videonya, semoga videonya bermanfaat. Bye bye.